Mengapa mereka berbeda? Pernah nggak sih kalian menemukan perbedaan ini? Oke, sebelum kita usut permasalahan di atas, seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Oke, check it out. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Arda di channel Itu Biologi. Oke teman-teman, dari permasalahan perbedaan sapi di atas, mari kita usik satu persatu. Oke, jadi mereka berbeda ya teman-teman. Mengapa mereka berbeda? Ternyata mereka tinggal di tempat yang berbeda loh teman-teman. Sapi yang mengalami bentol-bentol itu tinggal di tempat yang kumuh loh teman-teman. Sedangkan sapi yang bersih dan sehat satunya tinggal di tempat yang bersih, sehat, dan terawat loh teman-teman. Nah, dari lingkungan sapi yang kumuh itu, bentol-bentol pada tubuh sapi pun mulai bermunculan. Dan bisa kita sebut apa bentol-bentol pada tubuh sapi tersebut? Iya, dermatitis piotraumatik atau pioderma, atau biasa dikenal sebagai dermatitis summer. Pioderma merupakan suatu penyakit yang biasa dialami oleh hewan akibat kondisi lingkungan yang kotor teman-teman. Apakah pioderma itu hanya merusak permukaan pada organ kulit sapi saja? Ataukah sampai merusak organ-organ di bawah kulit sapi tersebut? Oke, mari kita lihat. Jadi, sapi yang mengalami penyakit bentol-bentol tersebut atau pioderma bukan hanya permukaan organ kulitnya saja yang rusak, namun jaringan di bawahnya pun juga ikut rusak, yakni kerusakan yang dimulai dari jaringan epitel hingga jaringan otot loh teman-teman. Tunggu. Apa? Jaringan epitel? Jaringan otot? Pernah dengar juga jaringan ikat dan jaringan saraf? Siapa mereka? Oke, mereka adalah jaringan pada hewan. Iya, jaringan pada hewan terdiri dari 4 jaringan utama, yakni jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Atau bisa dengan mudah kita sebut dengan singkatan epitos. EP untuk epitel, I untuk ikat, TO untuk otot, dan S untuk saraf. Terus, apa fungsi dari setiap jaringan hewan tersebut dan di mana saja letaknya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, kita akan mulai dari jaringan epitel. Jaringan hewan yang pertama yakni jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jenis jaringan yang terdiri dari sel-sel yang rapat dan membentuk lapisan permukaan tubuh dan berbagai organ dalam tubuh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitel terbagi menjadi dua ya teman-teman, yakni ada epitel kelenjar dan epitel penutup. Kemudian epitel kelenjar masih terbagi menjadi dua ya teman-teman, yakni epitel kelenjar eksokrin dan epitel kelenjar endokrin. Dan berdasarkan bentuknya, jaringan epitel bisa terbagi menjadi tiga ya teman-teman, yakni ada pipi, kubus, dan silindris. Serta berdasarkan jumlah lapisannya, jaringan epitel ini juga terbagi menjadi dua ya teman-teman, yakni yang pertama ada epitel simplex yang beranggotakan jaringan epitel simplex pipi selapis, kubus selapis, silindris selapis bersilia, dan silindris berlapis semu. Kemudian yang kedua ada epitel kompleks yang beranggotakan jaringan epitel kompleks pipih berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Jaringan epitel ini terdapat di seluruh permukaan tubuh dan menggantung pada jenisnya ya teman-teman. Contohnya, epitel pipih berlapis biasa kita temukan pada kulit. Jaringan epitel ini berfungsi sebagai pelindung, penyerapan, sekresi, dan pertukaran zat antara tubuh dan lingkungan. Jaringan hewan yang kedua yakni jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan dan mendukung organ-organ dalam tubuh hewan ya teman-teman. Komponen jaringan ikat ini terdiri dari matriks, yakni ada selaput kolagen, serabut elastis, dan serabut retikuler.
Dan sel penyusunnya yakni ada sel lemak, fibroblast, makrofag, leukosit, dan sel emas. Kemudian, jaringan ikat ini terbagi menjadi 4 jenis ya teman-teman, yakni yang pertama ada jaringan ikat biasa yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kemudian yang kedua yakni ada jaringan ikat fungsi khusus yang terdiri dari jaringan tulang keras dan jaringan tulang lunak atau tulang rawan. Dan yang ketiga yakni ada jaringan darah yang terdiri dari sel darah dan plasma darah, serta yang keempat yakni ada jaringan getah bening yang terdiri dari limfosit dan granulosit. Jaringan ikat ini terdapat di seluruh tubuh mengelilingi organ, menyusut tulang belulang dan menjadi bagian besar dari jaringan penyokong dalam tubuh hewan ya teman-teman. Kemudian fungsinya apa aja sih? Ya, jaringan ikat ini memberikan dukungan struktural, mengikat organ-organ bersama, dan menyimpan lemak serta memfasilitasi pergerakan ya teman-teman. Kemudian jaringan hewan yang ketiga yakni ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh hewan untuk bergerak dan berkontraksi ya teman-teman. Jaringan otot ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yakni ada jaringan otot rangka, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Otot rangka melekat pada tulang, otot polos ditemukan di berbagai organ dalam seperti usus dan pembuluh darah, sedangkan otot jantung ada di dinding jantung ya teman-teman. Jaringan otot ini terdiri dari tendon, episium, fasciculus, sarcolemma, myofibril, dan di dalam myofibril ini terdapat myosin dan aktin yang biasa kita sebut sebagai myofilamin ya teman-teman. Dalam otot terdapat garis M, garis Z, zona H, pita A, dan pita I ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara kerja dari jaringan otot yang sangat kompleks untuk menghasilkan gerak pada tubuh setiap individu? Ya, jadi untuk menghasilkan gerak pada tubuh setiap individu, otot akan melakukan gerak kontraksi dan relaksasi ya teman-teman. Ya, jaringan otot ini digunakan untuk pergerakan, pemeliharaan postur tubuh, dan peristaltik atau gerakan peredaran makanan dalam saluran pencernaan. Serta jaringan hewan yang keempat yakni ada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel saraf dan sel-sel glia yang membentuk sistem saraf dalam tubuh hewan ya teman-teman. Kemudian jaringan saraf ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yakni ada motor neuron, interneuron, dan juga sensori neuron. Di mana sensori neuron akan berfungsi untuk menerima informasi dari lingkungan, kemudian interneuron untuk memproses informasi dan menghubungkan neuron-neuron lain, serta motor neuron berfungsi untuk mengirimkan sinyal untuk menggerakkan otot atau merespons stimulus ya teman-teman. Proses penerimaan sinyal dalam jaringan saraf dimulai ketika neuron sensorik menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau potensial aksi yang dikirim melalui aksonnya. Sinyal ini kemudian bisa mentransmisikan informasi ke sistem saraf pusat melalui sinapse atau langsung ke neuron interneuron yang berada dalam sistem saraf pusat. Jaringan saraf ini terdapat di seluruh tubuh, membentuk sistem saraf pusat, yakni dimulai dari sumsum tulang belakang hingga ke otak. Kemudian sistem saraf perifer, yaitu saraf-saraf yang menghubungkan organ-organ dengan sistem organ pusat. Jaringan saraf ini akan bertanggung jawab untuk pengiriman sinyal elektrik, memungkinkan persepsi, koordinasi gerakan, serta berbagai fungsi tubuh lainnya ya teman-teman. Oke, jadi itu semua merupakan jaringan yang ada pada tubuh hewan ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa tubuh hewan itu terdiri dari 4 jaringan utama ya teman-teman. Iya, apa saja tadi? Iya, epitos, yakni jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, jadi itu saja ya untuk hari ini. Sampai ketemu ke Arda lagi. Jangan lupa tetap pantengin terus ya, tentunya bersama channel Itu Biologi. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe kalian ya teman-teman. Thanks and see you.